Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salim Suarez Tompul dengan NPM 2578253 dari kelas 2B. Oke, pada hands-on kali ini saya akan mendemonstrasikan yaitu pengerjaan lab 14 yaitu tentang client app dan final integration. Kita langsung saja masuk ke instruksi video. Yang pertama di sini kita disuruh melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user storage. User storage-nya berada pada link ini. Pada 14 ini kita menambahkan sebuah file client ya, yaitu sama aja kayak pengerjaan yang sebelumnya, pengerjaan di Postman. Bedanya kita ngejalanin programnya itu di terminal gitu. Oke, di sini ada user storage ada 12, yang mana ada user storage, skenario, hasil yang diharapkan dan hasil. Oke, kita langsung saja masuk ke pengerjaan yang pertama, user storage yang pertama yaitu fresh database dan auto shading verification. Skenario itu menghapus atau memastikan file database belum ada di folder, lalu menjalankan server flux. Hasil yang diharapkan yaitu file di database dan data dummy otomatis tercipta, terminal server berjalan normal tanpa error, menandakan fungsi db create all dan set database sukses mengeksekusi data dummy awal. Oke, kita langsung saja masuk ke pengerjaan. Kita terlebih dahulu menghapus instance ini. Nah, kita udah menghapus database-nya, lalu kita menjalankan app tanpa error dan database-nya bakalan muncul secara langsung lagi dia. Nah, dia udah, database yang baru sudah muncul. Kita coba lihat. Nah, untuk database-nya itu ada network admin log, dia masih kosong, dan network device ada dua, yaitu ini bawaan dari usernya ya, yaitu ada router dan switch. Baru ada task execution ada 10 sini. Saya melakukan task eksekusi ada 10 kali waktu pengerjaan kode ya. Baru user ada dua, yaitu user admin ganteng dan Viewer Polnella, yang dimana ini user bawaan dari kode yang kita buat. Nah, berarti untuk pengerjaan user 1 berhasil ya. Dia tidak ada error dan kita sudah membuat menghapus database dan membuat database secara baru. Oke, berarti dia lolos. Selanjutnya user 2 sini penolakan akses akun tidak terdaftar, yang dimana menjalankan client app lalu mencoba login dengan username atau password acak yang salah. Lalu klien app menampilkan pesan error atau respon kode 401 unauthorized dari server dan menolak masuk ke menu utama. Oke, kita di sini bakal login menggunakan app client yang menggunakan klien. Ini kita py. Nah, sini kita bakalan login menggunakan username dan password yang asalan. Kita buat contohnya Salim 00, username nya 9087. Nah, di sini menampilkan login gagal, username tidak ditemukan dan dia tidak masuk ke menu utama ya. Baru kita lihat di si usernya itu menampilkan kode 401 sesuai sama soal untuk user 2 ya. Dia bakal menampilkan respon kode 401 dan dia tidak menampilkan menu dan dia menolak untuk masuk ke menu utama. Untuk user 2 sudah lolos. Lanjut ke user 3. User 3 itu kita login sukses dan token saving atau viewer role, gimana login sebagai role viewer hasil dari shading. Lalu login berhasil, aplikasi klien masuk ke menu utama. Mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien.
Nah, di sini kita akan login menggunakan si viewer. Kita login. Tadi viewer kita ialah namanya viewer Polinella. Sorry, ada yang salah. Coba kita lihat di sini, user viewer Polinella. Di menu username, passwordnya itu 456. Nah, login sudah berhasil. Setelah itu dia menampilkan menu, yaitu ada 3 menu, dan tadi dia menampilkan JWT ya. Di sini kita lihat untuk login viewer tidak menampilkan ini outputan JWT telah berhasil daftarkan. Untuk di sini juga tidak ada ya. Mungkin dia tidak menampilkan untuk outputan JWT berhasil daftarkan, tapi kemungkinan besar dia sudah terdaftar ya, karena sini menggunakan token non dan role non, yang mana setiap kita melakukan login role viewer dan admin, dia bakal mendaftarkan token, menyimpan akses token gitu. Oke, untuk user 3 berhasil lolos. Selanjutnya user 4 yaitu hak akses data akun viewer, yang mana pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu viewer device. Lalu klien app berhasil menampilkan tabel inventaris perangkat yang rapi atau data dari hasil shading, dan terminal server Flux mencatat log masuk HTTP get device npm 200. Sini kita bakalan melakukan akses data akun viewer, yaitu mengecek menu viewer device. Kita langsung saja, karena kita tadi sini sudah login menggunakan viewer, kita memilih menu 1 yaitu viewer device. Nah, di sini dia bakal menampilkan outputan daftar device, yang mana ada ID, hostname, IP address, tipe, dan status. Untuk usernya itu dia bakal menampilkan respon kode get device npm saya http strip 1.1.200. Untuk user 4 sudah lolos sama seperti yang diminta pada user 4. Lanjut ke user 5, yang mana pemblokiran akses manipulasi atau viewer. Sini kita masih menggunakan akun viewer yang memaksa memilih menu control device untuk mengubah status perangkat, yang mana klien app menampilkan pesan penolakan dari server berupa 403 forbidden atau permission denied, yaitu terminal server mencatat log masuk http put strip device npm 403 akun viewer terbukti gagal memanipulasi data. Nah, untuk si viewer untuk user 5 di sini kita disuruh memilih kontrol, tapi di bagian kode saya atau menu saya ini tidak ada bagian ini ya, bagian di menu viewer nggak ada bagian kontrol, yang mana yang ada cuman viewer device, viewer task execution, dan log. Kenapa di viewer saya menunya nggak ada kontrol dan lainnya? Karena saya menganggapnya sama aja Kak, kalau dibuat menu kontrol sama aja tidak bisa dijalanin, yaitu akan menampilkan outputan error gitu atau forbidden. Gimana coba kita cek menu 4, karena di sini tidak ada menu 4 ya, kita buat aja menu 4 untuk kontrol. Nah, di sini bakal menampilkan pilihan tidak valid gitu. Jadi kalau semisal kita membuat untuk kontrol ada menu kontrol, dia juga akan menampilkan pilihan tidak valid. Di sini juga oke. Mungkin untuk user 5 bisa kita anggap ini gagal ya, karena tidak ada menu kontrol. Oke, kita lanjut ke user 6, yang mana di sini
session management atau logout, dan token clearing. Yang memilih menu logout pada klien app, lalu klien app langsung melempar user kembali ke menu awal atau login dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih. Nah, di sini kita akan memilih menu logout untuk si viewer. Nah, setelah kita memilih menu logout, dia bakalan menampilkan outputan berhasil logout. Tapi di sini juga tidak menampilkan ini ya, kayak token berhasil dihapus, token JWT berhasil dihapus, sama seperti yang tadi waktu login dia tidak menampilkannya gitu. Tapi kemungkinan besar dia sudah karena tidak ditampilkan aja, tapi outputannya sebenarnya ada gitu. Oke, untuk user 6 sudah berhasil logout. Selanjutnya kita masuk ke user 7, yaitu login sukses administrator, yang mana melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawaan hasil shading. Login sukses, klien app masuk ke menu utama dengan hak akses menu administrator jaringan terbuka. Nah, di sini kita bakalan login menggunakan admin ya. User admin, kita login admin lalu password 123. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Lalu kita akan melihat hak akses untuk si user admin ini. Kita coba jalankan nomor 1 menu utama view device. Nah, di sini kita bisa menjalankannya ya. Baru kita coba buat menambahkan menu device atau X device. Kita coba buat ID-nya itu 103 aja. Nah, hostname kita buat nama saya aja. Baru IP address 192.168.10.20 aja. Oke. Baru kita buat tipenya itu router. Baru kita buat untuk statusnya itu up. Nah, di sini sudah berhasil device sudah berhasil ditambahkan ya. Kita coba cek lagi. Nah, di sini tadi yang kita tambahkan untuk hostname-nya Salim. Berarti untuk user 7 sudah berhasil login sukses administrator dan melakukan login pada klien admin bawaan. Hak akses juga udah ada. Oke, lanjut ke user 8, yang mana di sini eksekusi kontrol perangkat jaringan, yang mana memilih menu kontrol device, masuk ID perangkat 1 yang awalnya berstatus up, lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance, yang mana klien app menampilkan status sukses terupdate. Terminal server mencatat log request HTTP put strip device npm strip 1.200. Sini kita akan melakukan kontrol kepada user admin. Kita melakukan kontrol di ID 103 nya aja yang kita tambahkan barusan. Kita coba memilih menu kontrol yaitu 3. Kita pilih, kita masukkan ID nya yaitu 103, masukkan namanya hostname, baru IP nya, baru device ya, untuk tipenya. Baru sini kita akan mengubah statusnya itu dari up menjadi maintenance. Nah, di sini sudah device berhasil diupdate. Kita coba cek lagi menggunakan view device. Nah, kita lihat bahwa tadi untuk di sini Salim ini statusnya itu masih up, dan sekarang setelah kita melakukan perubahan yaitu melakukan kontrol, dia statusnya menjadi maintenance. Dan untuk ini untuk respon kodenya itu get device npm http strip 1.1.200. Sudah sama kayak di user 8 ya. Untuk user 8 lolos. Selanjutnya untuk user 9 yaitu pembuktian otomatisasi
audit trail, yaitu memilih menu view system logs pada klien app, lalu muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di user 8 tercatat secara otomatis. User administrator melakukan tindakan update status pada perangkat tersebut. Nah, di sini kita kan untuk user 9 kita akan memilih menu view system ya. Kita akan memilih view system log. View system yaitu di menu nomor 7. Nah, di sini bakal menampilkan menampilkan outputnya yaitu sistem audit logs, yang mana dia menampilkan create add device pada admin ganteng dan update add device pada admin ganteng, yang mana create ini menambahkan device baru pada admin ganteng tadi, dan untuk dan melakukan perubahan atau update di user admin ganteng. Dan sini juga ditampilkan waktunya ya, waktu melakukan sebuah perubahan atau view system log itu. Untuk user 9 berhasil ya, dia sudah menampilkan apa aja yang sudah dilakukan atau perubahan yang dilakukan di si user admin tadi. Untuk user 9 lolos. Kita lanjut untuk user 10, yaitu pengujian logika bisnis proteksi maintenance, yaitu memilih menu view task execution lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari user 8. Kalian app langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request lalu memunculkan pesan peringatan khusus akses ditolak perangkat sedang dalam masa perawatan maintenance. Nah, kita bakalan memilih menu view task execution yang ada di nomor 6, di mana di sini bakal menampilkan sebuah peringatan. Kita masukkan ID-nya, ID yang tadi itu 103, yang dimana di sini menampilkan peringatan akses ditolak, akses denied, device is under maintenance, yang mana memberitahukan bahwa device itu sekarang lagi sedang masa perbaikan atau perawatan. Untuk user 10 lolos. Selanjutnya untuk user 11, simulasi server crash jaringan putus, yang mana biarkan CLI dari klien app tetap menyala, mahasiswa berpindah ke terminal server Flux lalu mematikan server secara paksa atau Ctrl C kembali ke klien app dan memilih menu view device. Lalu klien app tidak boleh crash atau keluar dengan error traceback Python. Block try except harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server. Di sini kita akan mematikan user secara paksa menggunakan Ctrl C ya. Ctrl C. Nah, di sini sudah mati secara paksa dan kita disuruh memilih menu untuk si Fluxnya, memilih menu 1 itu view device. Nah, di sini dia menampilkan outputan error koneksi terputus ya, tapi dia bukannya crash seperti yang di user 11 tadi. Jadi untuk user 11 dianggap lolos karena dia masih bisa dijalankan tanpa ada crash gitu. Oke, lanjut untuk user 12, yaitu recovery dan reconnection system, yang mana jalankan kembali server Flux di terminal kiri tanpa merestart klien app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view device, lalu klien app secara otomatis sukses terhubung kembali atau recover ke server yang baru menyala dan menampilkan data tabel inventaris secara normal. Nah, kita di sini akan menjalankan flex yang sebelah kiri ini lagi. Nah, sini sudah jalan, baru kita memilih menu untuk si kliennya. Kita coba pilih menu view device. Nah, dia masih berhasil dijalankan dan menampilkan outputan daftar device-nya lagi ya. Untuk
Untuk user 12 mungkin berhasil juga lolos untuk pengerjaan atau hands on lab 14. Mungkin sekian, walaupun ada kesalahan mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.